Taslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'd. Kaum muslimin rahmati Allah, sahabat asli yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, masih dalam lanjutan episode yang kesekian kalinya ini tentang sumbangsi kaum muslimin untuk peradaban dunia atau program yang kita namakan hari ini dari muslimin untuk dunia. Kali ini kita akan membahas satu ilmu atau satu penemuan besar yang dimiliki oleh kaum muslimin, yang diberikan kaum muslimin dalam dunia ilmu matematika. Kita tahu ada salah satu rumusan yang bernama al-jabru atau al-jabar. Kaum muslimin harus tahu, dan kita harus tahu bahwa yang pertama kali menemukan kaidah besar ini dalam matematika atau al-jabru atau al-jabar yang memakai pertama kali adalah seorang muslim, yaitu Al-Khawarizm. Al-Khawarizmi yang dengan buku beliau yang berjudul Al-Jabru wal Muqabalah. Buku ini dikenal sebagai atau dijadikan rujukan oleh bangsa Eropa. Karena al-jabar yaitu sebuah rumusan yang ditemukan oleh Al-Khawarizmi ini secara spesifik membahas atau mempelajari perpindahan, penguraian, persamaan dan uraiannya yang sangat menjelimet itu, yang dikeluarkan oleh seorang atau dirumuskan oleh seorang Al-Khawarizmi. Al-Jabr atau Al-Jabar menjadi ilmu yang sangat penting yang ada hari ini dan masih terus dipakai. Bahkan mungkin para sahabat asli pernah mempelajarinya. Berbicara tentang kitab atau salah seorang Al-Khawarizmi ini dengan Al-Jabar sebagai temuan besarnya, rumus terbesar yang ditemukan oleh Al-Khawarizmi, yang nanti kalimat Al-Jabr ini diterjemahkan ke dalam bahasa bahasa Inggris algebra, kemudian dikenal juga dengan algorithm, kemudian dengan algoritma dan lain sebagainya. Ini satu kata yang mereka terjemahkan, orang-orang barat terjemahkan dari kalimat al-jabr. Dahulu kitab ini, seorang Al-Khawarizmi menulis di muqaddimah kitab ini bahwa dahulu seorang Khalifah Al-Ma'mun memerintahkan beliau ya untuk menulis buku tersebut. Itu kitab Al-Jabr wal Muqabalah adalah kitab permintaan dari Khalifah Al-Ma'mun Al-Abbasi yang ditulis oleh Al-Khawarizmi. Kemudian buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerald de Cremona. Kemudian nanti menariknya buku itu diterjemahkan lagi sampai akhirnya berpindah-pindah buku ini ke India, kemana gitu segala macam. Nah, dan ilmu al-jabr ini dipakai oleh banyak bangsa, diantaranya bangsa Eropa. Kalau kita berbicara tentang Eropa, sudah pasti lekat hubungannya dengan Perancis, Inggris dan Jerman. Dan al-jabr mendapati penerimaan yang sangat-sangat bahkan sampai hari ini.
Yang menarik dari seorang Khawarizmi juga adalah beliau yang menemukan angka 0. Jadi yang menemukan angka 0 itu seorang muslim, yaitu Al-Khawarizmi. Karena dengan penemuan tersebut itu sangat-sangat memudahkan kita untuk berhitung atau praktek hisab, ya, perhitungan dan matematika di dunia itu akan lebih sangat mudah sekali dengan adanya angka 0. Mungkin pernahkah teman-teman ngebayangin gitu ya, sebelum ada angka 0 itu bagaimana perhitungannya? Dan maka dari itu Al-Khawarizmi ini memiliki tempat yang sangat besar dalam dunia matematika. Ada nama-nama lain yang mungkin kita akan sebutkan. Tidak dalam pembahasan aljabar, meskipun masih ada irisannya dengan sosok Al-Khawarizmi dengan aljabarnya, dan irisannya itu sangat kuat, yaitu tentang ilmu hitung-menghitung gitu ya, ilmu hisab atau ya berhitung secara umum. Yaitu ada salah seorang yang bernama Abu Kamil Syuja al-Masri, kemudian ada Abu Bakar al-Khurahi, Umar al-Khayyam, dan beberapa orang yang lain yang juga bergerak di bidang yang sama, baik di aljabar. Beliau-beliau ini mengembangkan teori-teorinya, karena setelah Khawarizmi tidak ada, ilmu ini tetap dikembangkan terus-menerus sampai dengan mengikuti kemajuan zaman yang ada. Dan tadi berbicara tentang angka 0 ya, itu juga ditemukan oleh seorang Khawarizmi, dan kemudian juga ada salah satu seseorang yang ini kaum muslimin juga yang menemukannya, ya, yaitu Ghiathuddin Jamshid Al-Kashi, yang menemukan penggunaan pecahan sepersepuluh. Nah, ini kan menarik ya. Saya mungkin tidak paham dalam detail dengan matematika, tapi saya pernah belajar tentang aljabar, atau kita semuanya pernah paham ya tentang aljabar, algoritma yang ada di sana dengan semua kerumitannya dan lain sebagainya. Ternyata di balik itu semua adalah sosok Al-Khawarizmi yang menemukan teori aljabar yang dengannya sangat memudahkan kaum muslimin atau ilmuwan dari negara dan dari bangsa dan dari agama manapun untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan ilmu dan teori aljabar. Maka kaum muslimin rahmati Allah, lagi-lagi kaum muslimin pasti ada andil di sana. Ada andil di kemajuan zaman dan kemajuan peradaban. Oleh karena itu, mari kita kembali mempelajari, dan jangan pernah kita menjadi orang-orang yang inferior, yang merasa kerdil dan merasa kecil dan lain sebagainya. Sebab kaum muslimin punya sejarah besar, dan mari kita kembalikan sejarah tersebut dengan sama-sama kita pelajari sejarah kita, yang kelak nanti peradaban kembali di tangan kaum muslimin. Aqulu qouli hadza, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taslih TV